warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Bu Wangi senang sekali ya bisa berjumpa dengan anak-anak kelas 4A, kelas 4B, kelas 4C, dan 4D. Kalau di total 4 kelas itu kurang lebih ada berapa? 27 kali 4, berarti 100 berapa ya? 100-an banyak lah. Hari ini yang sudah berpartisipasi ada kurang lebih 25 siswa. Nanti semoga semakin bertambah banyak supaya hari ini anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran tentang IPA. Meskipun kemarin Bu Anggi sudah membagikan materinya lewat grup belajar online. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik ya. Ada yang sakit? Baik. Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Siap. Ya, karena hari ini kan cuacanya kurang baik ya. Kadang hujan, kadang panas, jadi harus dijaga kesehatannya, jangan sampai terkena flu ya. Kemarin Bang sempat flu, jadi anak-anak harus istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, jangan lupa cuci tangannya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran IPA hari ini, kita awali dengan berdoa bersama-sama. Semoga dengan berdoa nanti bisa melancarkan pembelajaran Zoom hari ini. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup ya. Selanjutnya pagi hari ini kita akan belajar IPA, materinya adalah tentang gaya dan pengaruhnya ya. Wangi yakin materi IPA ini mudah. Ada yang mengalami kesulitan tentang materi IPA? Tentang gaya? Ada yang susah? Silahkan angkat tangan. Materi IPA tentang gaya yang merasa susah? Enggak ada. Alhamdulillah. Berarti semua anak-anak bisa mengerjakan materi-materi gaya dengan baik. Ya, kemarin terbukti ya nilainya sudah bagus-bagus. Hanya ada yang belum mengirimkan tugasnya ya. Tugas memfoto tentang gaya. Jadi ketika anak-anak melakukan gaya misalnya naik sepeda, kemudian membuat benda dari plastisin, silakan nanti difoto kemudian dikirimkan Bu Anggi ya. Bu Anggi masih nunggu loh, ada yang belum mengirimkan. Takutnya nanti nilainya kosong. Kalau nilainya kosong nanti rapotnya jadinya nilainya kurang. Bisa jadi nanti kamu tetap berada di kelas 4 ya. Yang lain sudah naik ke kelas 5, sayang sekali. Jadi silakan yang belum mengirimkan foto melakukan kegiatan untuk mengubah gaya silahkan dilakukan. Mudah kok. Kamu bersepeda, kemudian sepedanya direm, minta tolong ibu untuk memfotokan. Atau bisa juga kamu main ini plastisin, dibentuk-bentuk, misalnya dibentuk donat atau apa itu, mudah ya. Jadi Bu Anggi masih menunggu ya, bagi yang belum ya, siap ya untuk mengerjakan ya. Ya, oke Bu. Kita lanjutkan dengan materinya. Ini sudah ada banyak ya, ada 41 anak yang sudah bersiap mengikuti Zoom IPA pagi hari ini. Ini semuanya sudah bersiap, sudah rapi-rapi, pasti sudah mandi semua. Ya, pagi hari ini kita akan belajar tentang pengertian gaya, kemudian macam-macam atau jenis gaya, dan pengaruh gaya pada kehidupan sehari-hari. Ya, Bu Anggi bagikan slide-nya ya, silakan sambil dibaca
Nanti kalau anak-anak menemukan hal-hal yang susah dipahami atau anak-anak bingung atau tidak mudeng atau oradong, boleh tanya ketika akhir sesi supaya pembelajaran hari ini anak-anak benar-benar paham dan ketika mengerjakan tugas-tugas mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengertian gaya. Gaya itu apa? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan, ya. Ketika kita melakukan gaya, itu menyebabkan berbagai macam perubahan. Ada perubahan gerak, ada perubahan arah, ada juga perubahan posisi, ya. Silahkan dilihat gambarnya. Itu ada 2 gambar ya. Yang pertama adalah seorang anak mendorong meja. Nah, ketika meja didorong, apa yang terjadi? Siapa tahu? Kalau meja didorong, mejanya akan bergerak. Nah, berarti posisinya jadi berubah dari diam menjadi bergerak. Kemudian yang kedua, ketika anak-anak menarik benda, kalau di sini contohnya adalah menarik meja menggunakan tali. Pertama kali mejanya diam, kemudian setelah ditarik dari depan arahnya berubah ya, gitu. Selanjutnya adalah tentang macam-macam gaya. Ya, macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Ya, mohon maaf ya nak ya, silahkan diperhatikan yang mencoret-coret screen nanti mengganggu teman-temannya untuk memperhatikan. Oke, macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya otot, yang kedua adalah gaya gravitasi, yang ketiga gaya pegas, kemudian keempat gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gesek. Jadi hari ini kita akan belajar 6 macam gaya ini. Bu Anggi yakin kalian pastinya sudah melakukan banyak gaya-gaya di rumah, tapi bukan gaya foto ya, gaya-gaya yang ada di IPA gitu. Oke, selanjutnya tentang gaya otot, ya. Apa itu gaya otot? Ya. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh gerakan otot atau aktivitas otot. Bisa dilakukan oleh manusia, bisa juga dilakukan oleh hewan. Contohnya itu ada banyak contoh ya, banyak contoh tentang macam-macam gaya otot. Coba silahkan disebutkan anak-anak. Yang pertama, gaya otot itu yang gambarnya ada ibu-ibu dan anak-anak. Kenapa disebut gaya otot? Siapa tahu? Ada ibu-ibu dan anak-anak. Anak-anaknya itu sedang membawa apa ya? Siapa tahu? Angkat tangannya. Kenapa disebut gaya otot? Ada yang tahu? Masa nggak tahu? Kalian pura-pura nggak tahu ya? Ya, silakan yang tahu silakan acungkan tangan dan sebutkan namanya. Bu Anggi yakin di sini banyak sekali anak-anak yang pintar, cuma agak malu. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Sebutkan namanya. Siapa? Oh, belum ada yang angkat. Oke, Bu Anggi tunjuk ya. Siap-siap, Bu Anggi tunjuk. Karena tidak ada yang mengangkat tangan, Bu Anggi tunjuk saja. Siapa ya? Mbak Syifa. Kenapa gambar ibu-ibu dan anak-anak itu yang membawa tas itu disebut gaya otot? Mbak Syifa, kenapa ya Mbak Syifa ya? Oh, karena anak itu membawa benda yang habis dibelanjanya. Oh ya, betul Mbak Syifa. Karena anak itu sedang membawa bendanya itu ditaruh di kantong plastik ya. Ketika kita membawa kantong plastik, itu kita kan membawanya pakai tangan. Jadi yang di situ yang bekerja adalah gaya otot tangan. Selanjutnya siapa tahu itu boleh milih ya. Kenapa disebut gaya otot? Gambarnya banyak itu.
Ini juga salah satu penilaiannya Bu Anggi loh, yang aktif itu siapa saja. Jadi silahkan anak-anak ikut berpartisipasi dengan menjawab soal-soal dari Bu Anggi. Ada yang tanya? Atau ada yang Ya, Bu. sebutkan namanya dan angkat tangannya? Abim, Bu. Abim, silakan Mas Abim, kamu milih gambar yang nomor berapa, kemudian alasannya kenapa itu kok disebut gaya otot. Mencangkul. Mencangkul ya, mencangkul. Kenapa menyangkul disebut gaya otot? Mengangkat cangkul. Oh iya, karena ketika Ayo. mengangkat cangkul, itu yang digunakan adalah otot-otot tangannya. Nggak mungkin kan kita mencangkul dengan anggota tubuh yang lain, misalnya kaki kan nggak mungkin. Selanjutnya, selain Mas Abim dan Mbak Syifa, ada Bang penasaran yang gambar sapi, kenapa disebut gaya otot? Siapa tahu? Angkat tangan sebutkan namanya. Oh iya, Bu. Mbak Namia, kenapa disebut gaya otot pada gambar pojokan paling bawah? Yang sapi. Karena menggunakan otot kaki untuk menggerakkan gerobak ke depan. Ya, betul ya Mbak Namia ya, luar biasa ya. Kenapa disebut gaya otot? Karena ketika sapi itu menggerakkan gerobak, dia itu menggerakkan dengan otot-otot. Sebenarnya tidak hanya otot kaki ya, ada banyak otot di situ. Ada yang di lehernya, kemudian ada yang di badannya, dan ada yang di kakinya. Oke, sip. Buat anak-anak yang sudah ikut berpartisipasi hari ini, selanjutnya kita akan belajar tentang gaya selanjutnya, yaitu gaya setelah gaya otot adalah gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik ya, gaya tarik. Karena kita berada di bumi, jadi disebut gaya gravitasi bumi. Nah, apa itu gaya gravitasi bumi? Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Nah, itu kalau kalian perhatikan ada 3 gambar ya nak ya. Ada yang pertama adalah apel jatuhnya ke bawah. Pernah lihat apel jatuh ke atas? Enggak ya? Enggak ada ya? Nah, itu karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Yang kedua itu adalah gambar planet yang kita huni, yaitu planet bumi. Kenapa ada tanda panah-panah? Itu menandakan bahwa di planet kita itu ada gaya gravitasi atau gaya tarik, sehingga banyak tumbuhan, hewan, bahkan kalian bisa tertempel atau bisa berada di permukaan bumi, tidak melayang-layang ya. Selanjutnya gambar yang ketiga itu lebih jelas. Di situ ada pohon, ada mobil, ada hewan, kemudian ada gedung yang bisa menempel di bumi. Itu kenapa bisa kayak gitu? Karena ada gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Selanjutnya setelah gaya gravitasi ada gaya pegas, ada gaya pegas. Apa itu gaya pegas? Ya. Gaya pegas itu adalah gaya yang dihasilkan oleh kelenturan atau keelastisitasan suatu benda. Ya. Biasanya gaya pegas itu ketika ditarik atau diulur itu akan kembali ke keadaan seperti semula ya. Itu gaya pegas ya. Ada gambar-gambarnya ya di situ ya nak ya. Oke. Ada 3 gambar. Bu Ani akan tanya kenapa disebut gaya pegas. Bu Ani akan memilih atau anak-anak yang mengacungkan tangan?
Tadi sudah ada Mas Abim, sudah ada Mbak Diva, sudah ada Mbak Namia. Siapa ya selanjutnya yang memberani di Zoom pagi hari ini selain 3 orang itu? Ya, sebutkan namanya. Oke, buangin tunjuk aja ya. Siapa ya yang kira-kira buangin tunjuk pagi hari ini? Oke, Mbak Nauren, ya Mbak Nauren. Silahkan pilih salah satu gambar dan jelaskan kenapa toh gambar itu menggunakan gaya pegas. Alasannya kira-kira kenapa? Mbak Nauren, halo Mbak Nauren. Bisa hidupkan sendiri. Silahkan dihidupkan Mbak Nauren. Pilih salah satu yang menurut kamu yang mudah yang mana ya? Itu ada mas-mas main ketapel, ada bapak-bapak sedang bermain panah, dan ketika ada apa ya ini? Seperti per. Nah, silahkan dijelaskan kenapa itu disebut gaya pegas. Mbak Nauren, halo? Atau ada yang bisa membantu Mbak Nauren? Silahkan, siapa ya? Adrian. Oh, Mas Adrian. Bagus, Mas Adrian. Kenapa ya Mas Adrian ya disebut menggunakan Yang gaya panah. pegas? Karena? Karena menarik panah. Karena menarik panah. Nah, setelah panahnya tertarik, apa yang terjadi habis itu Mas Adrian? Gaya dorong. Ya, nanti panahnya itu busurnya akan terdorong, anak panahnya akan kemudian ini ya terlempar ya sesuai yang mau dipanah. Ya, terima kasih Mas Adrian atas partisipasinya, sudah bagus Mas Adrian menjelaskannya. Ya, kenapa menggunakan gaya pegas? Karena ketika kalian main ketapel atau plinteng bahasa Jawanya, atau ketika anak-anak itu sedang bermain panah, kalian kan akan menarik ini ya busur panahnya ya menggunakan gaya otot. Kemudian setelah ditarik, kalian akan melepas. Akhirnya busur panahnya itu kembali ke seperti semula. Jadi yang awalnya itu tertarik, kemudian akan kembali seperti semula. Itu terjadi juga ketika kalian main ketapel atau plinteng. Ketika kalian menarik ketapelnya, kemudian kalian diamkan, nanti akan karet di ketapel akan kembali seperti semula. Atau yang ketiga, ketika kalian main pir, ya, kalian tarik panjang sekali, kemudian kalian diamkan, pirnya akan kembali seperti semula. Atau yang paling penting di gaya pegas ini ada elastisitas. Apa itu elastisitas? Itu adalah kondisi keadaan kembali ke posisi semula, gitu ya anak ya. Bagus ya Mas Adrian ya, Wangi senang sudah mencoba. Selanjutnya setelah gaya pegas adalah gaya magnet ya. Yang ketiga adalah gaya magnet ya. Apa itu gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam. Bendanya harus logam loh ya nak ya. Contohnya apa benda logam itu atau benda magnetik itu? Contohnya ada besi, kemudian ada baja, ada nikel, ada kobalt,
itu termasuk benda-benda logam yang bisa ditarik oleh magnet. Selain yang bisa ditarik, ada juga loh yang tidak bisa ditarik. Namanya adalah benda non-magnetik. Contohnya adalah kayu, plastik, karet, dan kertas. Nah, silahkan diperhatikan gambar paling pojok di bawah. Ya, itu ada magnet jenis U ya. Kemudian ada beberapa benda, ada pensil, ada daun, kemudian ada pulpen, ada juga jarum pentul. Nah, Bu Anggi akan tanya nih, tadi yang belum ikut berpartisipasi. Kira-kira mana yang bisa ditarik oleh magnet dan kenapa? Alasannya kok bisa ditarik oleh magnet itu kenapa? Siapa tahu? Apa namanya? Nama? Saya. Siapa namanya? Oh, Mbak Namia. Bentar ya Mbak Namia. Mbak Namia ini kan aktif banget loh dari tadi. Kita beri kesempatan yang lain dulu ya Mbak Namia. Bu Anggi tahu Mbak Namia itu sudah ketemu jawabannya ya. Oke, Mas Arya. Anbia. Oh, Anbia. Mbak Anbia. Kira-kira mana ya yang akan ditarik oleh magnet U itu dan kenapa ya bisa ditarik? Silahkan dijelaskan Mbak Anbia. Jarum pentul. Jarum betul. Alasannya? Karena jarum bisa terbuat Dari? Bisa diulangi Mbak Anbia, mungkin sinyalnya ya. Karena terputus-putus suaranya. Tadi sudah betul ya jarum pentul. Tadi sudah betul Mbak Anbia. Ini saja, Bu Anggi pengen suaranya lebih jelas supaya teman-teman yang di rumah yang lain bisa mengetahui alasannya. Halo Mbak Anbia. Oh ya, ya tadi sudah dijawab ya sama Mbak Anbia ya, Bu Anggi sedikit perjelas karena tadi mungkin sinyalnya di rumahnya Mbak Anbia itu kurang stabil, jadi tadi suaranya sempat terputus-putus, tapi Bu Anggi sudah bisa mengambil inti dari pembicaraannya Mbak Anbia. Jadi yang tertarik adalah jarum pentul, Bu. Kenapa? Karena jarum pentul itu termasuk benda magnetik atau jarum pentul itu terbuat dari logam. Karena terbuat dari logam, makanya magnet itu bisa menarik jarum pentul. Seperti itu ya, Nak. Selanjutnya, selain jarum pentul ada lagi nggak yang bisa tertarik ya? Ada nggak di situ? Tidak ada ya, betul tidak ada ya. Karena pensil kenapa tidak bisa tertarik, Nak? Kenapa pensilnya tidak bisa tertarik? Karena terbuat dari kayu. Karena terbuat dari kayu. Kemudian kenapa daunnya tidak bisa tertarik? Karena terbuat dari karena tidak terbuat dari besi. Kemudian ada pulpen juga. Kenapa tidak tertarik? Karena terbuat dari plastik. Karena terbuat dari plastik. Sip. Semuanya ikut berpartisipasi pagi hari ini. Bu Anggi senang
Selanjutnya setelah gaya magnet kita akan belajar tentang gaya listrik. Nah, ini pasti kalian sering menggunakan setiap hari ya. Pasti kalian akan Kalau kalau tidak ada listrik. Ya, apa itu gaya listrik? Nah, gaya listrik itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Nah, di situ ada gambar kipas angin. Kipas angin itu bisa bergerak karena ada aliran listriknya. Nah, yang kedua itu ada gambar penggaris dan kertas. Nah, Bang pengen tahu apa yang bisa membantu Bu Anggi kenapa di gaya listrik ini ada gambar penggaris dan kertas. Ada yang bisa bantu Bu Anggi? Sebutkan namanya. Iva, Bu. Siapa? Iva. Iva, Mbak Iva. Silahkan Mbak Iva. Bu Anggi dibantu. Kenapa ya? Karena jika penggaris digosokkan kepada rambut, maka penggaris tersebut dapat menarik kertas. Sip, bagus Mbak Iva. Luar biasa ini. Pasti sudah belajar ini, sudah membaca juga ini. Ya, betul. Yang dijelaskan Mbak Iva. Kenapa penggaris ini bisa disebut menggunakan gaya listrik? Karena ketika penggaris itu digesek-gesekkan di rambut, maka akan terbentuk gaya listrik. Dan gaya listrik itu bisa dibuktikan dengan cara penggarisnya itu didekatkan oleh potongan-potongan kertas. Potongan kertasnya akan tertarik dan menempel di penggaris. Akhirnya penggarisnya itu kemudian akan ditempeli oleh kertas-kertas. Begitu ya. Selanjutnya, gaya yang selanjutnya adalah gaya gesek. Nah, ada 3 gambar itu yang sudah Bu Anggi pilihkan dan Bu Anggi tampilkan gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek itu adalah gaya yang ditimbulkan jika 2 permukaan benda bertemu atau bersentuhan. Nah, gaya gesek ini dapat menimbulkan keuntungan, bisa juga menimbulkan kerugian atau hambatan. Oke, ada 3 gambar. Siapa yang tahu? Kira-kira gambar pertama itu ada gambar bapak-bapak mendorong lemari, itu gaya gesek yang terjadi antara apa dengan apa? jalan dari kayu. Ya, lemari dan kayu ya. Itu tadi suaranya siapa? Tidak Lemari dan kayu. Ya, betul. Antara kayu dan HP-nya itu ya. Itu gaya gesek yang pertama. Yang kedua, gaya geseknya terjadi antara apa dengan apa ya? Itu sedang main apa sih itu? Oh, sedang main ski. Papan luncur sama salju. Sama salju. Sama salju. Sama salju. Semuanya bisa ikut berpartisipasi. Selanjutnya gambar yang ketiga itu gaya gesek antara apa dengan apa? roda dengan aspal. Ya, roda dengan aspal atau roda dengan jalan. Bagus, bagus. Nah, kira-kira yang digambar itu termasuk gaya gesek yang menguntungkan atau yang merugikan ya? Menguntungkan. Menguntungkan, betul. Kenapa disebut gaya gesek yang menguntungkan? Karena membuat mobil bisa berjalan. Iya, karena membuat mobil berjalan. Coba kalau ban mobilnya itu tidak ada batiannya atau tidak ada motif-motifnya, apa yang terjadi? Nggak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan. Kerugian yang paling membahayakan. Bisa terpeleset.
Bisa terpleset, betul. Makanya ketika anak melihat ban mobil akan terlihat banyak sekali batian atau motif-motif atau permukaan yang tidak rata. Itu salah satu fungsinya adalah supaya tidak terjadi selip atau tidak terpleset. Oke, gaya yang selanjutnya adalah gaya. Oh ya, ternyata sudah ada 6 gaya sudah Bu Anggi jelaskan. Coba gaya apa saja yang sudah Bu Anggi jelaskan? Siapa tahu dan siapa ingat? Gaya apa saja yang sudah Bu Anggi jelaskan? Otot. Ya. Gaya otot. Gaya magnet. Gaya magnet. Listrik, gaya magnet. Gaya listrik. Bagus. Gaya otot. Gaya otot. Gaya otot, gaya gravitasi, gaya otot, gaya gravitasi, gaya gaya gesek. Ya, gaya gesek. Yang terakhir adalah gaya pegas. Ini enggak urut, enggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda, ya. Apa pengaruhnya ketika kita melakukan gaya? Oh, ada 4 pengaruhnya. Yang pertama, benda yang diam akan menjadi bergerak ketika kita melakukan gaya. Yang kedua, benda yang bergerak akan menjadi diam. Yang ketiga, bendanya akan berubah bentuknya. Keempat, benda bergerak akan berubah arah. Nah, silakan diperhatikan gambar selanjutnya. Ya, itu nanti akan ada gambar ya. Ini ada 2 gambar. Kita mulai dari gambar yang atas dulu. Gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Nah, pertama kali ada meja di sebuah ruangan. Kemudian karena ruangannya itu mau dipakai, mejanya mau digeser dengan cara didorong. Nah, karena dorongan itu menyebabkan mejanya bergerak. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang bisa membantu Bu Anggi? Ada gambar gerobak, ada bapak-bapak sama anak-anak di belakang. Kenapa disebut benda diam menjadi bergerak? Saya. Angkat tangan dan Mas Fatan akan membantu Bu Anggi. Silahkan Bu Anggi dibantu. Kenapa yang gambar tentang gerobak itu termasuk menyebabkan benda diam menjadi bergerak? Karena berpindah tempat. Iya, karena berpindah tempat. Tanpa ada dorongan dari anak-anak dan tarikan dari bapak-bapak, gerobaknya tidak akan berpindah. Tapi karena didorong dan ditarik menyebabkan gerobaknya berpindah. Itulah pengaruh gaya yang kedua. Benda diam menjadi bergerak. Oke, selanjutnya untuk yang kedua pengaruhnya adalah gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Oke, siapa yang akan membantu Bu Anggi menjelaskan setelah Mas Fatan? Siapa? Siapa pemberani di kelas 4 ABC ini, ABCD ini? Selain tadi ada Mas Abim, Mbak Namia, Mas Fatan, kemudian Mbak Anbia, kemudian siapa lagi ya tadi ya? Bang kok nggak hafal? Oh, yang sudah membantu Bu Anggi. Ada yang bisa menjelaskan kenapa ketika kita menerima bola, ketika kita ikut misalnya ikut pelajaran olahraga, siapa? Yang kan? Oh, Mbak Syifa, silakan Mbak Syifa. Mengubah arah benda, mengubah arah benda. Arah benda, ya. Ya, terima kasih Mbak Syifa. Kenapa mengubah arah benda? Karena pertama kali ketika kita itu sedang bermain olahraga, misalnya lempar-lemparan bola, bolanya itu kan kemudian diarahkan ke yang menerima. Nah, akhirnya
setelah dilempar diarahkan yang menerima, bolanya ditangkap. Nah, ketika bola ditangkap, itu bolanya akan diam. Ya, nggak mungkin kan bolanya ditangkap, bolanya masih bergerak. Kalau bolanya ditangkap, bolanya bergerak, berarti bolanya berpindah, tidak lagi diam. Itu ya. Selanjutnya pengaruh yang ketiga itu adalah gaya menyebabkan, bentar ya, menyebabkan perubahan bentuk. Oh ya itu. Oh, yang bawah dulu ya nak ya. Gaya menyebabkan perubahan bentuk. Yuk, siapa lagi yang mau menjelaskan, membantu Bu Anggi menjelaskan ke anak-anak yang lain? Kenapa gambar itu termasuk gaya merubah bentuk benda? Maaf ya, itu tidak ditulisi sama Bu Anggi. Ada yang mau membantu Bu Anggi? Selain tadi Mbak Syifa, Mas Fatan, Mas Abi, Mbak Namia, kemudian Mbak Anbia, kemudian Mas Adrian. Siapa yang akan membantu Bu Anggi lagi? Ini pasti pada malu-malu dan pura-pura nggak tahu ini. Dengan kemampuan kalian. Itu ada dua gambar ya nak ya. Yang pertama adalah oh Mbak Anbia ya. Iya Mbak Anbia. Kenapa disebut merubah bentuk benda Mbak Anbia? Kenapa Mbak Anbia? Tanah liat menjadi Dari tanah liat menjadi bunga. Gimana? Kaleng pasang, Ya. dikemas akan berubah bentuknya. Oh ya, betul. Betul sekali Mbak Anbia. Jadi ketika kita itu sedang memegang minuman kaleng dan kita akan menekan atau diremas, maka minuman kalengnya itu bentuknya akan berubah menjadi peok atau menjadi apa ya, bentuknya tidak rapi, menjadi bentuknya jelek. Nah. Yang kedua, tentang tanah liat, ada yang bantu Bu Anggi? Kenapa bisa merubah? Selain Mbak Anbia? Mbak Hana ya, silakan Mbak Hana dibantu Bu Anggi, Mbak Hana. Karena karena sifatnya yang lembek dapat merubah bentuknya. Oh iya, karena ketika kita bermain tanah liat, itu kemudian tanah liatnya kita beri gaya, akhirnya tanah liatnya berubah bentuknya, bisa berubah menjadi vas, bisa berubah menjadi segala macam bentuk ya, sesuai keinginan kita. Terima kasih Mbak Hana. Dan siapa tadi Mbak Hana dan Mbak Anbia ya, Mbak Anbia. Selanjutnya pengaruh gaya yang terakhir adalah gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Oh, ada dua gambar. Yang pertama ada mas-mas sedang menendang bola. Yang kedua ada yang sedang memukul bola golf. Nah, siapa yang akan membantu Bu Anggi menjelaskan kepada teman-temannya? Saya. Siapa? Oh, Aska, silahkan. Saya. Kenapa ya? Karena? Karena? Yuk Aska. Oh, ya. Aska. Diam. Ya, kenapa ya Aska ya?
Ada yang mau membantu Aska? Wangi yakin kalian itu sebenarnya paham, sebenarnya tahu? Dia menjadi gerak. Ya, menjadi. Merubah arah benda. Betul sekali. Karena pertama kali bolanya itu kan diam. Merubah arah benda. Ya, bolanya diam. Kemudian karena dia itu pengen membuat poin atau mendapatkan skor, bolanya itu diarahkan ke gawang. Ingat ya, diarahkan ke gawang. Dengan cara apa? Ditendang mengarah ke gawang. Ya, nggak mungkin toh kalau mau gol kok malah diarahkan ke tempatnya lawan. Nah, itu namanya bunuh diri ya. Jadi bolanya diarahkan ke gawang. Yang kedua, bola golfnya juga diarahkan ke ini ya, lubang untuk tempat bola golfnya supaya mendapatkan skor atau mendapatkan nilai. Tuh. Ya, ini Bu Anggi sudah menjelaskan ya 4 pengaruh gaya terhadap benda. Oke, siapa tahu tadi pengaruhnya apa saja? Pengaruhnya, nak, siapa tahu? Yang sudah mengingat-ingat atau langsung ingat semua pengaruh gaya terhadap benda, siapa tahu? Dan silahkan sebutkan namanya. Abrar. Abrar ya, Mas Abrar. Apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Benda diam menjadi gerak. Bagus. Apa lagi? Benda gerak menjadi diam. Betul. Apa lagi? Benda berubah arah. Betul. Benda berubah arah. Terus apa lagi? Benda berubah bentuk. Benda berubah bentuk. Sip, Mas Abrar. Luar biasa. Tadi memperhatikan sekali ini pastinya ya. Oke, selanjutnya ada gambar nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Silahkan diperhatikan. Siapa tahu tunjukkan tangannya dan sebutkan namanya. Untuk gambar pertama. Itu menggunakan gaya apa? Ya, sebutkan namanya. Gaya Siapa namanya? Adrian. Adrian. Ya, Mas Adrian. Yang pertama menggunakan gaya apa, Mas Adrian? Gaya otot. Sip, Mas Adrian bagus, pintar. Gambar yang kedua, sebutkan namanya. Siapa tahu? Mbak Suhaila. Yang kedua menggunakan gaya apa, Mbak Suhaila? Gaya listrik. Betul, Mbak Suhaila. Sip. Selanjutnya, gambar kompas. Siapa tahu? Sebutkan namanya. Namia menggunakan gaya apa, Mbak Namia? Gaya magnet. Gaya magnet. Betul sekali, Mbak Namia. Selanjutnya ada Mbak Sofi. Menggunakan gaya apa, Mbak Sofi? Keisha. Gaya gravitasi. Selanjutnya, pintar Mbak Sofi. Mbak Gesya menggunakan gaya apa, Mbak Gesya? Ada anak naik sepeda itu, Mbak Gesya? Ya. Saya gesek, betul Mbak Gesya. Terima kasih ya, semuanya menjawab dengan tepat sekali. Semuanya dapat 100. Oke, selanjutnya, soal selanjutnya silakan diperhatikan. Oh ya, oke Bu Anggi tunjuk ya, yang dari tadi belum ikut mengacungkan tangannya, belum ikut menjawab. Oh ya, Mas Ahsan, silakan diperhatikan gambar pojokan paling atas ada mas-mas sedang mendorong gerobak yang berisi pasir. Itu pengaruh gaya yang mana ya Mas Ahsan ya? Mas Ahsan.
Kita dengarkan ya suara Mas Ahsan, teman-teman. Halo Mas Ahsan. Atau siapa ya selain Mas Ahsan ya, atau yang bisa membantu Mas Ahsan? Halo Mas Ahsan. Ini tadi tuh keluar Bu Zoom-nya. Atau siapa yang mau ditunjuk sama Bu Anggi? Silahkan angkat tangannya. Siapa? Mbak Farah. Silahkan. Gambar mas-mas mendorong berubah. Itu termasuk gaya yang mana ya? Nah, tetapnya itu ya. Enggak. Ada Mbak Farah. Umi ada telepon. Atau siapa selain Mbak Farah yang tahu gambar pojokan paling atas? Fafa. Itu pengaruh gaya yang mana? Apakah merubah bentuk dari diam menjadi bergerak, ataukah merubah arah, atau dari bergerak menjadi diam? Yang mana Mbak Farah? Benda yang diam menjadi bergerak. Sip, bagus Mbak Farah. Jawabannya betul sekali. Yang gambar mas-mas mendorong gerobak itu dari benda diam menjadi bergerak. Sip. Selanjutnya gambar bawahnya. Itu ada mas-mas itu sedang naik sepeda dengan kencang, banter. Kemudian tiba-tiba ada ada seekor ayam melewati depannya. Nah, kemudian mas-mas itu mengerem sepedanya. Bergerak menjadi diam. 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 Ya, semua jawabannya betul semua. Benda bergerak menjadi diam. Oke, gambar bawahnya itu adalah gambar orang sedang membakar kertas menggunakan lilin. Itu termasuk pengaruh gaya yang mana? Yang mana? Siapa tahu? Siapa tahu? Itu kelihatan banget loh dari benda berubah bentuk. Betul, benda berubah bentuk ya. Awalnya kertasnya kan bentuknya lembaran, warnanya putih. Kemudian setelah dibakar, kertasnya berubah menjadi warna hitam dan bentuknya menjadi abu. Kemudian gambar bawahnya itu ada dua anak laki-laki sedang menendang bola. Nah, kira-kira itu pengaruh gaya yang mana ya? Benda yang berubah arah. Betul, gaya berubah arah.
Berubah arah. Oh, masuk arah. Ya, masuk arah. Mbak Farah dan selanjutnya, gambar menendang bola. Itu termasuk pengaruh gaya yang mana? Silakan sebutkan namanya, biar Bu Anggi tahu. Saya dapat mengubah kecepatan benda. Asan, Mas Bu. Hasan, Saya bisa dapat mengubah kecepatan kecepatan benda, ya. Supaya cepat gol masuk ke gawangnya, kemudian ditendang dengan sekuat tenaga, nah, merubah kecepatan benda. Kemudian bawahnya, nah bawahnya itu ada yang sedang main bola juga. Bolanya itu mendatangi, kemudian sama mas-masnya itu ditahan. Nah itu termasuk pengaruh gaya yang mana? Adrian. Ahtar, Bu. Ahtar. Adrian. Adrian. Oh, Mas Adrian. Adrian. Bergerak menjadi diam. Jawabannya Mas Adrian. Adrian. Ahtar, Bu. Ya, bergerak. Ahtar, Bu. Kemudian gambar diam. Bergerak menjadi diam. betul, gambar bergerak menjadi diam. Oke, kita sama-sama saja ya, supaya Bu Anggi juga bisa mencermati bareng dengan anak-anak, karena Bu Anggi juga nggak tahu ini suaranya siapa saja. Oke, bawahnya ada gambar kursi sama meja. Awalnya bentuknya kayu lembar-lembaran, kemudian berubah menjadi kursi dan meja. Itu pengaruh gaya yang mana? Berubah bentuk. Berubah bentuk. Berubah bentuk. Benda berubah bentuk. Berubah bentuk. Sedang Bentuk. ya, Bentuk. bawahnya Berubah bentuk. ya, bawahnya itu ada gambar sedang mengarahkan bola supaya ditangkap temannya. Itu termasuk pengaruh gaya yang mana? Merubah arah. Mengubah arah, betul. Berubah arah benda. Betul. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Oh, sudah. Berarti anak sudah paham semuanya. Nanti tinggal mengerjakan latihan di Google Form. Bu Anggi yakin karena sudah paham semua, semoga nanti nilainya mendapat nilai 100 semua. 4 kelas semuanya dapat nilai 100. Nah, Bu Anggi pastinya bahagia sekali. Masukin nilainya dengan senyum-senyum karena semuanya nilainya sama 100 semua karena anak-anak sudah paham semua, ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, Nak? Ada tidak ya? Ada yang masih Tidak. tidak? Alhamdulillah. Tidak. Alhamdulillah kalau tidak. Oke. Karena materi IPA-nya sudah selesai dan alhamdulillah semua anak-anak dari suara-suaranya sih Bu Anggi yakin semua anak-anak bersemangat mengikuti Zoom pagi hari ini dan sudah banyak yang berpartisipasi juga. Bagi yang belum berpartisipasi, semoga di Zoom yang akan datang ikut berpartisipasi ya. Hari ini Bu Anggi bahagia melihat senyum-senyum kalian semua yang sumringah. Bagi anak-anak yang belum melaksanakan sholat duha, silahkan nanti laksanakan sholat duha. Bagi anak-anak yang berpuasa hari ini, semoga puasanya lancar. Semoga banyak diberi kemudahan sampai nanti buka puasa. Ya. Kita akhiri pembelajaran IPA hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah. Bagi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.